فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Asar yang ditanyakan yaitu asar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di sini di antara sifat takwa adalah engkau tidak memandang dirimu lebih baik dibandingkan siapapun. Dinukilkan dari tafsir Al-Baghawi. Iya, dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan, dinukilkan dari ucapan Ibnu Umar, at-taqwa alla tara nafsaka khairan min ahad. Ketakwaan adalah engkau tidak memandang dirimu lebih baik daripada yang lainnya. Adapun dari sisi kesahihannya, wallahu a'lam, ana sudah memeriksa dari berbagai literatur, kitab-kitab bersanad tapi tidak mendapatkannya. Wallahu a'lam. Tetapi jelas kalau yang ditanyakan adalah pertanyaan berikutnya, bahwasanya kalau kita menganggap mengerjakan suatu amalan itu lebih baik kita kerjakan dari orang lain, atau meninggalkan yang kita anggap bid'ah itu lebih baik dari orang lain, apakah kita tetap wajib berpikiran tetap orang lain yang lebih baik dari kita, atau bagaimana ini? Tayyib, jawabannya adalah kita mengamalkan sesuatu karena sesuatu itu diajarkan atau istilahnya disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan jelas mengamalkan ibadah lebih baik daripada meninggalkan ibadah. Dan tentunya secara syariat, jelas orang yang ikut sunnah lebih baik daripada orang yang ikut bid'ah. Bahkan sunnah adalah, mengikuti sunnah adalah sebaik-baik ibadah. Sunnah sendiri bertingkat-tingkat. Sunnah yaitu cara beragama Nabi. Ada yang sifatnya wajib, mustahab, ada yang aula, ada yang bahkan jadi rukun dan seterusnya. Tetapi jelas secara umum mengikuti sunnah Nabi ini termasuk ibadah terbaik. Sementara bid'ah telah dikatakan syarrul umur, perkara yang paling buruk. Dan kita tahu orang yang dia itu mubtadi, dia di dalam kehinaan. Allah Ta'ala mengatakan innalladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adzallin. Sesungguhnya orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka itu termasuk berada di dalam golongan orang-orang yang paling hina. Allah Ta'ala juga mengatakan walladzina kasabus sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah. Orang-orang yang mengerjakan keburukan, maka balasan keburukan adalah semisal dengan itu, dan mereka tertimpa oleh kehinaan. Dan juga dalil-dalil yang lain yang menyebutkan tentang kehinaan yang dialami oleh orang-orang yang menyelisihi Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Orang-orang yang memilih jalan beragama yang lain, merasa lebih hebat, membuat-buat ajaran baru. Maka mereka itu diuji, mereka itu dihukum dengan kehinaan-kehinaan. Dengan dalil-dalil yang telah ana sebutkan tadi. Demikian pula di dalam firman Allah Ta'ala terkait dengan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Demikian atau orang-orang munafik dan orang-orang yang dulunya malas untuk beribadah kepada Allah, khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan mata mereka tertunduk dan mereka diliputi oleh kehinaan. Tetapi ini adalah hukum dari Allah Ta'ala. Adapun untuk orang per orang, apakah boleh kita kemudian mengatakan kita lebih baik dari dia? Tidak boleh. Kita boleh mengatakan dengan hujjah dan dalil, fulan mubtadi, fulan tidak layak dimuliakan, karena mubtadi tak boleh dimuliakan, dengan dalil-dalil yang ada. Tapi tanpa kita mengatakan kita lebih baik dari dia. Kita tak tahu apa yang di sisi Allah.
Makanya tatkala kita mengatakan fulan mubtadi atau apa, bukan berarti kita mengklaim diri kita adalah ahlul jannah, mengklaim kita adalah orang yang terbaik, tapi kita cuma menjalankan syariat. Bahkan misalkan ada seseorang itu mencuri, tetap dia diwajibkan untuk mengatakan mencuri itu buruk, dan pencuri itu orang yang buruk, si fulan buruk karena dia mencuri. Dalam keadaan kita sendiri, boleh jadi ya kita sendiri hina karena kita pencuri, yaitu kita tak tahu, itu baru yang di sisi kita tahu dosa kita, sementara yang di sisi Allah kita tak tahu dosa-dosa kita. Makanya kita menghukumi sesuai zahir syariat tentang si fulan, tapi tidak boleh kita mengklaim kita lebih baik daripada dia dan sebagainya. Cuma kita mampunya adalah berharap, karena yang kita tahu sedikit dibanding yang tidak kita ketahui dari sisi ilmu syariat, dan juga dari sisi ketepatan di sisi Allah, dan juga dari sisi derajat kita di sisi Allah, kita tak tahu. Tetapi kita diwajibkan menghukumi secara zahir syariat, dan kita dilarang untuk merasa lebih baik dari orang yang lain, karena ini akan masuk kepada benih-benih kesombongan yang dikatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah meremehkan orang lain dan menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Sebagaimana kita juga tidak boleh untuk ujub, merasa kagum dan hebat dengan ilmunya sendiri. Tetapi kita wajib untuk mencari ilmu sekuat tenaga, kemudian mengamalkan dalil-dalil sesuai dengan disiplin ilmu dan penerapan yang telah diajarkan oleh para salaf dan seterusnya. Dan kita menghukumi secara zahir. Tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang sombong tapi tidak merasa sombong itu. Mengatakan, mereka cuma murid-murid kecil, mereka adalah sekedar anak kecil, mereka sekedar orang yang kurang pengalaman tapi sudah ujub. Ini menuduh orang lain dengan penyakit yang ada pada diri mereka. Kita sejak dulu diajari apa? Bukan diajari mengikor orang besar. Kita diajari untuk menilai dengan dalil-dalil yang telah diajarkan kepada kita, dan diajarkan untuk terus belajar, dan diajarkan dan dilatih pagi sore siang malam untuk melakukan istidlal. Tahu bagaimana adab-adab istidlal, syarat-syarat istidlal, mawani penggunaan istidlal begini begitu, kita diajari dulu dan disuruh untuk menerapkannya. Dan selama bertahun-tahun alhamdulillah istidlal tersebut dipuji dan dibuktikan ketepatannya. Adapun ketika sekarang tidak sesuai dengan hawa nafsu para tokoh, tahu-tahu dihinakan, diremehkan. Jadi ketahuan siapa yang sebenarnya ujub terhadap rasionya sendiri. Yang mana hujah-hujah yang kita sampaikan, kita mengatakan kami bukan orang terbaik, kami juga tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Tetapi kami diwajibkan untuk melihat sesuai dengan dalil dan hujah, dan betul-betul mencurahkan kerja keras di dalam penelusuran dalil-dalil dan seterusnya. Hasilnya seperti ini tanpa kami mengklaim kami terbaik, dan tanpa kami mengklaim ini adalah hasil amalan yang maksum. Tidak. Tapi kalau ada kekeliruan, buktikan dengan hujah. Kita sejak dulu diajari hujah dilawan dengan hujah, bukan hujah dilawan dengan kebesaran tokoh. Tapi sekarang yang terjadi, tokoh-tokoh itulah yang ujub dengan para pengikut mereka, merasa hebat dengan ra'yu mereka dan tidak melawan hujah dengan hujah. Katanya urusan diserahkan ke ulama. Sekarang mana bantahan ulama terhadap buku yang ana tulis atau buku yang ditulis oleh lawan ana? Ternyata mana bantahan terhadap yang itu, mana bantahan terhadap yang ini. Kenapa kedua-duanya dibantah hanya dengan ra'yu? Apakah seperti ini cara yang diajarkan salaf? Apakah seperti ini cara yang dikatakan oleh orang-orang yang mengikuti salafi? Apakah ini cara yang betul? Bukankah sejak dulu kita diajari untuk melawan hujah dengan hujah, meruntuhkan hujah dengan hujah, agar umat diajari melihat siapa yang hujahnya terkuat, bukan siapa yang kewibawaan dan jubahnya terbesar. Jadi sekarang ketahuan siapa yang merasa dirinya lebih baik. Sementara kami mengklaim dari awal sampai akhir kami bukan yang terbaik, tapi kami disuruh melihat sesuatu dengan hujahnya dan mencari, menilai, memperhatikan pagi sore siang malam dengan pendalilan tanpa mengklaim diri terbaik. Maka yang ingin membantah, bantah dengan hujah, bukan bantah dengan menghinakan kami sambil merasa dirinya lebih hebat, lebih pengalaman, lebih senior dan seterusnya. Tayyib. Inilah jawabannya, wallahu a'lam. Jadi kita menghukumi seseorang itu mubtadi sesuai dengan dalil dan hujah dan tidak tergesa-gesa. Dan kita mengatakan mubtadi adalah hina, tak layak dimuliakan, dipuji-puji sebagai syekh, atau dipuji sebagai alim, atau dipuji sebagai ustadz. Tak boleh, karena ini adalah pemuliaan sebagaimana kata para salaf. Tapi juga kita tidak mengklaim kita lebih baik. Allah tahu keadaan kita.
Jangan-jangan di sisi Allah kita ternyata memiliki banyak dosa, kehinaan, dan seterusnya. Tetapi kita diwajibkan menghukumi secara zahir tentang orang itu. Apa hukum dia? Dan kita tidak mengklaim kita sudah lebih baik di sisi Allah. Wallahu a'lam. Dan kita tidak boleh untuk masuk ke tipuan-tipuan setan, merasa diri sudah baik, sudah hebat, dan seterusnya. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.